padahal di setiap platform itu kan ada aturannya, aturan platform. Di semua platform, di Facebook, di TikTok segala macam itu saya sering lihat, sering baca gitu kan. Itu sebenarnya ada aturan tentang video-video plus gitu ya, orang dewasa. Di sana ada aturannya. Kemudian kekerasan, kemudian jangan saling tentang SARA, semuanya ada di situ kan. Ketika kita mengikuti aturan-aturan dari platform tersebut, sebenarnya kita sudah ketika kita tidak keluar dari koridor itu gitu kan, aturan itu sebenarnya kita aman gitu kan. Tapi mereka itu mungkin belum baca atau nggak tahu, atau mungkin sudah tahu tapi dilanggar demi viralitas gitu. Ya kan, tadi itu kalau dalam otaknya sudah dibungkus dengan uang, imannya mungkin kurang, ya itu dilewati saja. Penting duit walaupun salah nyasar ya sudah, yang penting duit. Banyak yang seperti itu tanpa melihat batasan-batasan. Kan 18 tahun atau video ini ditonton untuk dewasa, untuk anak kan itu kan ada di sana, tinggal pilih. Ya mungkin itu bukan tidak tahu. Permasalahan sekarang kan banyak anak-anak, bahkan ibu-ibu gitu kan. Mereka itu punya akun di satu platformnya itu kan. Kadang-kadang joget, kadang-kadang banyak yang ibu-ibu joget gitu kan, joget-joget seperti memperlihatkan ngemis koin seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga banyak hal-hal yang sifatnya sebenarnya nggak perlu diekspos ini, masalah keluarga gitu kan. Tapi demi viralitas, demi itu mereka sengaja diupload ke platform ini. Gimana nih? Kalau semua sudah tidak memikirkan koridor agama, ya, kemudian tidak memikirkan bagaimana itu terlepas ya agamanya apa, tetap pasti mengajarkan kebenaran dan mengajarkan ada sesuatu itu batasan-batasan tertentu. Jadi kalau sudah mereka dalam pikirannya kotor, intinya kotor ya, pikiran dan hatinya, jadi ada tujuannya, yang penting mau selamat atau tidak selamat di akhirat, mungkin yang penting dunia dulu dia majunya itu tadi, yang pada akhirnya dengan berbagai macam cara apapun dilakukan. Kalau secara batasan norma-norma agama itu ya sebetulnya tidak baik, walaupun memang kalau memang ada pekerjaan yang halal yang lainnya, ini kalau melihat dari segi-segi agama atau norma-norma agama ya harusnya ditinggalkan ya, walaupun memang bicara ya kan karena sulit pekerjaan, sulit mencari uang ya, ini juga kan bukan kreatif, industri kreatif tapi dianggapnya kreatif, ini kan bukan mencuri bukan judi misalkan, atau bukan apa ya, mabuk-mabukan, atau dengan cara-cara yang tidak daripada korupsi cina. 300 teh di penjara 6 tahun, joget-joget pungguh cina gitu. Maksudnya kalau sudah hatinya dibungkus itu jadi kotor ya sudah, susah untuk diingatkan. Pasti kalau ditanya jawabannya begitu. Anda bisa memberi uang, bisa menggaji saya tidak, paling kan gitu jawabannya. Dalam membuat sebuah aturannya itu kadang-kadang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia ya, dengan segala ada aturan yang berbeda ketika diterapkan di negara lain, karena batasan-batasan adab sopan santun mungkin beda gitu kan. Nah di situ kayaknya ketika kita orang Indonesia yang katanya penuh adab seperti itu, tapi mereka para konten kreator itu mengerucutnya ke negara lain yang dianggap hal-hal tersebut nggak apa-apa, sudah termasuk bukan melanggar norma, memang bagus gitu. Contohnya gitu kan, ketika menurut mereka itu berhadapan di depan kamera umpamanya dengan pakaian setengah telanjang mungkin gitu kan, apalagi kaum hawa seperti itu. Di Indonesia kan hal-hal yang dianggap nggak boleh lah itu, tapi kan kalau di luar gitu kan masih dianggap wajar seperti itu. Itu salah satu yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah mungkin, atau mungkin si platform gitu kan. Ya, karena dia tidak memikirkan norma-norma agama. Ya sudah, terserah. Tapi yang jelas harus ada kreator yang mengingatkan supaya tidak dosa semua gitu. Karena ketika kita melihat yang seperti itu tidak ada yang mengingatkan, ya mungkin semuanya lolos. Tapi kan setiap kan sebuah platform itu kan internasional ya. Harusnya ada batasan, karena jadi merusak pemikiran-pemikiran generasi-generasi selanjutnya. Karena mereka ngaji saja sudah tidak mau belajarnya di platform-platform itu. Jadi kebetulan mereka lihat kreator-kreator yang ya dianggap sesat lah kalau menurut norma-norma agama, ya sudah mereka ikuti saja kan begitu, dari segi pakaian ataupun kelakuan, bahkan bahasanya kan sudah mengikuti tren itu. Satu lagi nih, ketika saya banyak melihat tentang
channel-channel atau akun-akun tentang humor ya. Humor itu mereka oke lah menampilkan satu manfaat biar kita terhibur, karena mereka itu kontennya hiburan, sehingga manfaatnya kita terhibur. Tapi mereka mengangkat hal-hal yang kadang-kadang kurang etis gitu kan. Demi sebuah kelucuan mereka mengangkat hal-hal yang dianggap oleh negara kita lah, orang Indonesia itu kayaknya kurang sopan gitu. Tapi kita juga salah juga gitu kan, ketika melihat sesuatu kita malah ikut tertawa. Padahal nggak capek lah pada dasarnya, demi uang halal haram hantam saja kan itu sekarang. Jadi pemikiran daripada nyolong, daripada korupsi, daripada memuja sebenarnya, imam sudah jelas disediakan. Nah itulah harus yang penting ya, kita kan hanya mengingatkan ya itu kan, kalau yang sudah emang begitu ya susah juga kan. Ya kalau mudah-mudahan masuk ke dalam hati-hati kreator-kreator itu. Jadi arti kreatif itu kan bukan berarti kreatif, inovatif, ngintip kan, bukan begitu. Jadi kalau kita sebagai orang yang memang memiliki pegangan agama yang kuat ya, setidaknya kalau kita melihat tayangan-tayangan seperti itu ya kita saring. Cuman kalau kita buat ya konten ya seperti ini ya, bisa jadi kita untuk edukasi untuk kreator-kreator yang memang kreatif tapi ya mengarahnya kepada hal-hal yang memang sensitif. Tuh. Ketika kita sudah punya dasar ya, kita kadang-kadang kesulitan mencari satu topik, satu ide konten. Karena apa? Ketika kita membuat satu ide konten ini umpamanya, kita selalu berpikir, nanti dianggap kurang etis, melanggar agama. Kita selalu berpikir ke sana, sehingga banyak rem-rem yang kita jalankan. Yang akhirnya video kita tidak laku. Itu karena memang penonton-penonton di luar sana yang sukanya yang begitu, yang mereka suka apa, misalkan yang seru-seru dan mengarah kepada hal yang tidak baik juga. Mungkin itu. Ya akhirnya video-video kita yang dianggap benar lah, ngomong-ngomong yang kasar atau ngomong yang jorok-jorok juga selalu dipikirkan dulu, selalu ditahan dulu kan. Yang akhirnya yaitu videonya gak rame, ini videonya apaan sih? Yang rame itu yang vulgar, yang vulgar, kasar, yang bahasanya kasar, pokoknya humor-humor yang dianggap disebut KDRT itu menurut mereka lucu. Ya, kita lihat itu kan dianggapnya kok istri sampai gedugin kepala suami, tapi dia ketawa aja. Ya karena demi konten, mereka kan nggak boleh, walaupun memang itu heureuy. Tapi kan nggak boleh seperti itu. Iya, kata-kata yang kasar, yang viral. Iya, kata kasar, kemudian goblok. Bahasa-bahasa gitu dianggapnya lucu. Jadi akhirnya kan agama itu dikesampingkan. Gitu. Padahal mungkin mereka itu semua beragama. Mungkin kalau agamanya Islam, mereka mungkin salat aja. Konten aja, beda lagi kan, mungkin begitu. Ini bagian daripada usaha. Itu kan kalau menurut saya lucu. Tapi ya bingung kita buat kreator, kita buat konten di platform apapun yang benar-benar menjaga itu, tapi mereka gak mau nonton, bingung. Apa kita ikut juga kan, kita nggak mungkin ikut-ikutan sama mereka yang ya lucu-lucuan tapi ya seru-seruan. Tapi kan bagi kita nggak bisa begitu. Lebih baik video sepi daripada kita melanggar aturan. Iya itu betul. Jadi begitu sobat semuanya ya. Kalau ini obrolan saja, obrolan santai ya. Kalau ada satu yang perlu dikomentari, kalau ada sesuatu yang mungkin berbeda pendapat dengan sobat semuanya, silahkan tulis di komentar ya.